Halo guys, udah lama ya kita nggak upload sesi ama bareng Kofilbert. Hari ini ada pertanyaan bagus nih yang menarik buat dibahas. Tapi sebelum lanjut, boleh yuk yang mau tanya seputar saham dan investasi tulis aja di kolom komentar. Nanti akan dijawab satu persatu sama Kofilbert. Oke deh, masuk aja ke pertanyaannya. Izin tanya Kofilbert, jika ada suatu emiten kinerjanya bagus dan terus bertumbuh dari Q ke Q dari tahun ke tahun, produknya ada di pasaran namun tidak membagikan dividen, apakah di mata Kofilbert sahamnya masih menarik? Pada sisi ama kali ini, kita mendapati satu pertanyaan dari teman-teman kita. Dan ini saya bisa bilang pertanyaan salah satu yang terbaik yang pernah ada. Baik, terima kasih bagi pertanyaannya. Oke, saya jawab langsung aja. Dividen, apa sih pentingnya dividen? Kalau saya pikir seperti ini, kalau perusahaan mencatatkan laba misalkan 100, ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, retain earnings-nya di-keep di perusahaan untuk ekspansi atau kurangin utang. Kalau itu kan yang bagus-bagus ya. Atau yang kedua, dibagikan bagi dividen. Kalau perusahaannya fast grower, let's say kayak kita sebut aja beberapa nama ADES misalkan. ADES atau MAPA. MAPA kan juga itu lagi grow-nya cakep-cakepnya kan. Kalau seperti mereka, dividennya 0 atau kayak di bawah 30% lah, tipis dividennya kering, ya saya bilang gak apa-apa. Kenapa? Udah, uangnya kamu keep aja, asalkan company bisa kamu yakin untuk tumbuhkan. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya apakah masalah atau enggak kalau nggak bagi dividen, tugas Anda bukan melihat dividen atau enggak ya. Tugas Anda cari tahu, ini duitnya dipakai buat apa. Kalau duitnya dipakai buat hal positif, apakah Anda takut? Enggak. Ini ada istilahnya kalau di bisnis kita sebutnya capital allocation. Itu istilahnya kayak misalkan kamu kasih anak Anda 100.000. Apakah hal buruk bila misalkan 100.000 dia spend? Tergantung dia pakai buat apa. Kalau buat beli buku semua, bagus dong. Artinya dia bakal tambah pintar ke depannya. Oke, tapi tidak semua company masalahnya capital allocation-nya bagus. Yang saya takuti dan masalahnya ini yang kebanyakan terjadi seperti ini. Mayoritas itu, dia bagi dividennya kering atau nggak bagi dividen. Lalu ternyata uangnya dipakai buat yang aneh-aneh. Saya sebut beberapa nama ya. Orang mungkin biar lebih enak karena ini study case yang kurang bagus, saya sebut inisialnya aja. Contoh, perusahaan properti inisialnya B. Salah satu yang paling besar, itu clue-nya ya. Itu kalau kamu tarik beberapa tahun terakhir, dia nggak pernah bagi dividen. Pertanyaan kita, padahal kan dia laba terus. Lumayan, duitnya lari kemana? Nah, ternyata kalau kamu telusuri, banyak lari ke investasi pada entitas asosiasi. Itu apa? Contoh, misalkan saya laba, lalu misalkan koko saya punya restoran, ya udah saya invest aja ke sana. Itu contohnya, investasi pada entitas asosiasi, big boss-nya sama. Apakah bagus atau enggak? Kembali kamu bertanya, apakah investment ini bagus atau enggak? Cuman bisa dibilang seringan sih, ya kurang ideal lah. Itu contoh pertama. Contoh kedua yang kurang bagus, misalkan, itu ada emiten sejenis pulp and paper, sejenis ya. Inisialnya huruf S. Nah, ini produknya Anda sering banget temui. Itu kalau kamu tarik dividennya beberapa tahun terakhir, kering banget. Jarang bagi dividen. Kalau bagi pun paling kecil, 10-20% dari laba doang. Beberapa tahun terakhir malah 0. Ini emiten padahal konsisten laba. Bagus loh, bertumbuh juga. Cash flow-nya positif. Tapi kita tanya kenapa nggak bagi dividen, uangnya lari kemana? Ternyata setelah ditelusuri larinya ke yang kurang bagus. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ya, emiten bagusan bagi dividen atau enggak, jawaban saya adalah tergantung. Kalau company-nya kamu yakin dia capital allocation bagus, contoh Berkshire Hathaway, nggak bagi dividen, no problem. Tapi in most cases, masalahnya kan nggak semua orang bisa dipercaya. Kamu harus dalami, apakah uangnya diselewengkan? Selewengkannya ada 3 yang paling sering ya, saya bilangin. Pertama, investasi pada entitas asosiasi. Itu sering banget. Nanti di entitas asosiasi entah bisnisnya bagus atau enggak, ya suka-suka dia, kan di luar kuasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua itu, larinya ke persediaan. Itu yang bahaya. Persediaan menumpuk jadi stok mati. Contoh ada perusahaan yang kayak days of inventory. Dia punya stok di gudang senilai 13-14 bulan. Gak masuk akal ngapain sebanyak itu. Nah, atau yang ketiga, bisa juga larinya ke piutang. Kalau misalkan, nah uangnya jadi kalau lari ke yang situ-situ, saya bilang kurang bagus. Sesimpel nih deh, mending mana? Stok numpuk, stok mati, atau uangnya lari sebagai dividen, gitu kan. Or mungkin saya bonusin satu hal lagi deh, bisa juga larinya ke pinjaman. Nah, teman-teman tahu gak nih emiten apa yang dia ada kasih pinjaman ke big boss-nya dia, ke owner-nya, di bunga yang lebih rendah. Produknya kalian sering temui loh, ada di supermarket, inisialnya K. Nah, itu hintnya sedikit. Jadi, kalau untuk summary aja, jika ada emiten bagus kinerjanya, ya, kalau kinerja bagus bertumbuh terus, bagus lah. Consider itu. Tinggal kamu ngecek capital allocation aneh-aneh nggak. Kalau capital allocation-nya nggak aneh-aneh, dan misalkan ada red flag tapi cuman ya udahlah cincai. Kalau itu, ya kamu bisa consider untuk masuk. Gitu teman-teman.
Toh jangan lupa pertanyaan Anda apa? Emiten bagus dan kinerja bertumbuh. Ada kata kunci apa? Bagus. Gitu. Oke, semoga membantu dan see you guys in the next video. Kalau ada yang punya pertanyaan, silahkan leave di comments ya. Bye-bye.